Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang remaja pria, di mana dia menghabisi korbannya dengan cara menggigit dan membunuh korbannya. Sebelum masuk ke detail ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini jika kalian menyukai video kami, dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Austin Kelly Heroff lahir pada tanggal 21 Desember 1996. Masa kecilnya ditandai dengan perceraian orang tuanya saat ia baru berusia 13 tahun. Namun, ia tetap menjalani hubungan dengan keduanya. Dia tinggal bersama ayahnya di Jupiter, Florida. Ayah Austin, yaitu Wade Heroff, digambarkan oleh putranya sebagai orang yang sangat eksentrik. Dan ibunya, yaitu Nina Heroff, dipandang sebagai sosok yang manis dan lembut. Selama masa sekolah menengahnya, Austin adalah seorang siswa yang cukup biasa. Dia kemudian mendaftar di Florida State University di Tallahassee mengambil jurusan biologi. Dia juga bergabung dengan sebuah persaudaraan dan merangkul aspek sosial dari kehidupan kampus. Namun dia selalu berjuang secara akademis dan akhirnya pindah ke sekolah teknik yang lebih sesuai dengan minatnya. Selama kuliah, Austin bereksperimen dengan berbagai zat termasuk alkohol, ganja, jamur halusinogen, dan ekstasi. Perilakunya saat minum-minum cukup meresahkan nih guys, karena dia sering minum hingga pingsan menurut keterangan dari mantan teman-temannya. Jejak digital dan jurnal Austin mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pemuda yang bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan di batinnya. Tulisan-tulisannya seringkali berisi refleksi yang meresahkan, yang mengisyaratkan kemungkinan penurunan kesehatan mentalnya. Dia mulai menganggap dirinya sebagai bagian dari Tuhan dan membandingkan dirinya dengan makhluk mitos setengah kuda, setengah manusia atau setengah anjing. Setengah manusia yang menandakan delusinya yang semakin berkembang. Pada tahun 2016, perilaku Austin berubah tajam dan berbahaya. Dia menyerang John Stevens dan istrinya, yaitu Michelle Miscon, di rumah mereka di Florida dengan cara yang sangat brutal dan tidak beralasan. Menurut dokumen pengadilan, dia didakwa dengan sengaja membunuh pasangan Florida tersebut dan melakukan tindakan kanibalisme dengan cara menggigit dan mengulek salah satu wajah mereka. Pada saat serangan itu, Austin berusia 19 tahun dan melaporkan mendengar suara-suara Tuhan dan iblis yang membisikkan ke telinganya. Pada malam pembunuhan tersebut, ibu Austin mencatat perilakunya yang tidak menentu. Dia telah menelan campuran aneh dari minyak goreng, keju parmesan, dan jamur halusinasi. Ketika pihak berwenang dan para saksi tiba di tempat kejadian perkara pada malam hari tanggal 15 Agustus 2016, mereka dihadapkan pada pemandangan yang akan terus menghantui mereka dan bikin merinding. Karena bagaimana tidak, Michelle Stevens yang berusia 53 tahun ditemukan dalam keadaan terluka parah dan tergeletak tak bernyawa di garasi rumahnya. Sementara itu, Austin terus menyerang suaminya John Stevens, 59 tahun, di jalan masuk. Dalam upaya yang putus asa untuk menyelamatkan tetangganya itu, seorang tetangga lainnya bernama Jeffrey Fisher mencoba untuk turun tangan, namun juga ia mendapat serangan dari Austin. Para saksi mata menggambarkan perilaku Austin yang mengerikan dengan menggigit John Stevens dan memuntahkan potongan-potongan dagingnya. Bahkan ketika para deputi menodongkan senjata ke arahnya, ia tetap melanjutkan aksi mengerikannya. Mereka mencoba menggunakan alat kejut listrik untuk menaklukkan Austin, namun tidak ada gunanya. Terlepas dari upaya mereka untuk menahannya dengan borgol, Austin malah menunjukkan kekuatannya yang tidak wajar, sehingga mustahil untuk menahannya. Pada akhirnya dibutuhkan 3 petugas dan seekor anjing polisi untuk mengalahkannya. Selama cobaan berat itu, Austin berteriak. Bahkan setelah dia dipisahkan secara paksa dari John Stevens, Austin terus memohon kepada para petugas untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun Austin memiliki riwayat penggunaan narkoba mulai dari kokain dan metamfetamin hingga halusinogen,
Tes yang dilakukan pada saat penyerangan hanya menunjukkan dia hanya menggunakan ganja dalam tubuhnya. Hal ini memicu spekulasi lebih lanjut tentang apa yang mendorongnya melakukan kekerasan seperti itu, dengan beberapa orang yang menyarankan kemungkinan dia mengalami gangguan jiwa. Dalam wawancara yang dilakukan pada bulan Oktober, Austin mengungkapkan kepada para penyelidik bahwa pada minggu-minggu menjelang pembunuhan, dia mulai mengalami peningkatan energi di siang hari disertai dengan pikiran-pikiran megah dan delusi paranoid di malam hari. Dia percaya bahwa dia berkomunikasi dengan kekuatan ilahi dan setan. Bahkan Austin mengklaim ia memiliki kekuatan khusus seperti memberkati peralatan gigi saat bekerja sebagai asisten dokter gigi. Austin menggambarkan merasakan hubungan spiritual dengan hewan, terutama anjing, dan ia percaya bahwa roh anjing telah menyatu dengannya dan memberinya kekuatan dan ketangkasan baru hanya sehari sebelum pembunuhan. Pada akhirnya, Austin menghabiskan hampir 2 bulan di St. Mary Medical Center di West Palm Beach untuk menjalani perawatan sebelum dipindahkan ke penjara Martin County. Saat dirawat di rumah sakit, dia memberikan wawancara kepada Dr. Phil, mengungkapkan kebingungan atas tindakannya yang bersikeras bahwa dia tidak berniat melukai siapapun. John Stevens IV, putra dari korban, kemudian mengklaim bahwa permintaan maafnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pengadilan akhirnya menyatakan Austin tidak bersalah karena alasan kegilaan. Hakim Sherwood Bowyer memutuskan bahwa Austin diserahkan secara paksa ke tahanan Departemen Anak dan Keluarga, di mana ia akan ditempatkan di fasilitas kesehatan mental yang aman. Hasil dari kasus ini sangat mempengaruhi keluarga korban yang masih bergulat dengan kehilangan orang yang mereka cintai dan sifat kontroversial dari putusan tersebut. Bagi mereka, keadilan tetap sulit dipahami, dibayangi oleh kerumitan hukum dan medis dari kasus tersebut. Sifat mengerikan dari tindakan Austin Harrow dan pertanyaan seputar kondisi mentalnya terus memancing diskusi dan analisis yang intens. Meskipun kisah Austin sekarang ditandai dengan waktunya di rumah sakit jiwa dan bukan di sel penjara, bekas luka yang ditinggalkan oleh malam naas di bulan Agustus itu masih membekas bagi semua orang yang terlibat. Ya, jadi itulah guys kasus pembunuhan dari Austin Harrow. Gimana nih menurut kalian? Cukup membagongkan bukan? Terima kasih sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata baik nama korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.